wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas contoh-contoh produk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak, juga bagaimana proses pengolahannya. Kalau kalian ingat materi sebelumnya, pokoknya harus ingat. Kalian sudah mempelajari tentang jenis dan karakteristik kerajinan yang terbuat dari bahan lunak alam dan buatan. Bahan lunak alam itu terdiri dari keramik atau tanah liat, getah nyatu, flour clay, dan kulit. Sedangkan bahan lunak buatan itu ada lilin, gips, polymer clay, fiberglass, dan sabun. Nah, contoh-contohnya ada apa aja sih? Kalau keramik atau tanah liat itu ibu yakin banget kalian pasti sudah tahu, hampir semuanya tahu, karena di rumah kalian punya banyak produk-produk seperti itu. Contohnya seperti yang kalian kirim ke ibu itu piring, terus ada mug atau gelas. Flour clay itu sebenarnya mirip sama polymer clay, cuma bedanya kalau flour clay itu benar-benar terbuat dari tepung yang biasa kalian buat untuk bikin bala-bala. Yummy. Tapi ada campuran-campuran lainnya supaya nanti bisa dijadikan suatu produk kerajinan. Nah, contoh bendanya apa? Biasanya itu pajangan untuk di meja atau untuk bros, terus juga untuk aksesoris kalung seperti itu. Rata-rata sama sih, polymer clay juga contoh produknya seperti itu. Fiberglass juga. Terus kulit. Nah, kulit ini yang paling umum banyak dipakai itu biasanya sepatu terbuat dari kulit, tas juga ada yang terbuat dari kulit. Nah, selanjutnya ada getah nyatu. Getah nyatu ini khas banget Kalimantan, jadi hanya di Kalimantan yang bisa memproduksi kerajinan dari getah nyatu. Jadi ada pohon yang namanya pohon nyatu, diambil getahnya untuk dibuat kerajinan. Kenapa aku pohon nyatu aja Bu? Kenapa enggak pohon mangga? Kenapa enggak pohon kapuk gitu? Kalau getah nyatu itu bisa dibentuk, terus bisa diwarnai karena warnanya putih. Nah, contoh produknya apa? Biasanya benda-benda yang terbuat dari getah nyatu itu berupa pajangan untuk di meja. Jadi ya rata-rata untuk bahan lunak ini contoh produknya ya pajangan, baik itu getah nyatu, polymer clay, flour clay, fiberglass, bahkan gips itu dibentuk untuk membuat pajangan atau penghias ruangan atau aksesoris yang biasa dipakai gitu, misalnya bros atau gelang, kalung, untuk jepit rambut, ya pokoknya yang lucu-lucu deh. Untuk sabun dan lilin itu sebenarnya sama aja, biasanya produk yang dihasilkan itu berupa hiasan juga, pajangan juga. Kalau kalian tahu salon spa, di sana itu ada yang namanya lilin aromaterapi. Nah, itu dia yang membedakan. Lilin itu bisa ditambahkan pengharum, biasanya itu dipakai untuk aromaterapi, jadi wangi-wangi yang bikin kita relax. Tapi ada lilin yang berbau, ada lilin yang tidak berbau. Kalau sabun itu kan memang diberi pewangi pada saat pembuatan bahan dasarnya, pembuatan sabunnya itu sendiri gitu. Ditambahkan pewangi, juga ditambahkan pewarna. Nah, itu tadi contoh-contoh produk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa video tentang proses pengolahan bahan lunak. Yuk disimak. Menempati teras rumahnya di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Tulungagung inilah Lamuni, seorang juru sungging atau pengrajin wayang kulit, sehari-hari mengerjakan pesanan wayang kulit dari para pelanggannya. Namun ketika sedang sepi garapan wayang, Lamuni juga membuat kerajinan gantungan kunci dengan memanfaatkan kulit sisa pembuatan wayang. Kulit kambing, sapi dan juga kerbau yang telah disamak dengan ukuran yang tidak beraturan. Setelah dibuat simpingan wayang kulit oleh Lamuni, digambar atau dimal berbagai jenis karakter tokoh wayang kulit. Meski ukurannya relatif kecil, namun kulit yang telah dimal tersebut pengerjaan hampir sama dengan wayang berukuran besar, namun tidak dipahat hingga detail. Meski telah lama menjadi juru sungging wayang kulit dan nyaris tidak ada kesulitan dalam menyelesaikan pesanan wayang kulit, namun dalam membuat gantungan kunci wayang kulit ini, proses mewarnai menjadi kesulitan tersendiri. Dengan ukuran yang lebih kecil, namun pewarnaan harus persis dengan wayang aslinya sehingga akan tetap nampak ketokohan wayang yang dibuatnya.
Menurut Lamuni, ide membuat gantungan kunci tokoh wayang kulit berawal saat temannya memesan wayang berukuran kecil yang digunakan untuk gantungan kunci. Tak disangka, gantungan kunci yang dinilai unik ini bisa banyak penggemarnya. Akhirnya ia memberanikan diri membuat gantungan kunci wayang kulit dengan berbagai macam karakter tokoh pewayangan. Kini gantungan kunci wayang kulit hasil pahatan Lamuni banyak dipesan dari berbagai kota di sekitar Tulungagung, yakni Kediri, Blitar, Nganjuk, dan Trenggalek. Bahkan pesanan juga datang dari Bali yang digunakan sebagai souvenir. Satu buah gantungan kunci wayang kulit oleh Lamuni rata-rata dibanderol Rp30.000. Agus Bondan, JTV, Tulungagung. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk kali ini. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa japri aja ke Ibu atau komen di bawah. Oke? Sekian video kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan segera secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.